Terima kasih Pak D atas waktu yang diberikan. Kalau saya nyikapi adanya PMK nomor 98 tahun 2023, yang pada intinya di situ ada sebuah perubahan tambahan dana desa yang diterima oleh uh, desa gitu. Karena kita ketahui di Perpres PMK 201 itu kan masih tersisa 2 triliun gitu ya, di mana lokasinya itu adalah diberikan kepada desa yang memenuhi kriteria penerima alokasi kinerja tambahan di tahun berjalan gitu ya. Beberapa kriteria-kriteria yang dipersyaratkan sehingga ini menjadi kalau saya menyampaikan kepada pemerintah desa, ini sekarang besarnya dana desa itu bukan pada sebuah frame yang dulu kita ketahui besarnya angka kemiskinan gitu ya, terus jumlah penduduk gitu. Kita sudah mulai beralih dalam sisi edukasi adalah bagaimana uang itu yang diterima berupa transfer dari APBN yaitu dana desa itu oleh khususnya oleh para pengambil kebijakan yaitu jajaran pemerintah desa dan BPD sebagai misalnya adalah kualitas gitu ya, kualitas daripada kegiatan itu sendiri. Yang kedua adalah apa sih yang menjadi sebuah tolak ukur atas sebuah prestasi atau progres pekerjaan itu sendiri yang kita, kalau saya menganggap sebagai kinerja gitu ya. Nah, kalau kita lihat alat ukurnya sebuah kinerja daripada belanja dana desa jelas itu mengacu pada regulasi di undang-undang tentang APBN gitu ya, terus Perpres, terus berikutnya adalah peraturan menteri keuangan dan prioritas penggunaan dana desa itu adalah pada saat kegiatan itu selesai setiap termin berapa progresnya, karena setiap kali kegiatan itu selesai yang berbasis dana desa, pemerintah desa dalam ini harus melaporkan di aplikasi Omspanin Kemenkeu. Berikutnya, kita sebagai tenaga pendidik profesional, tentunya yang harus kita kedepankan adalah menguatkan gitu ya, mengadvokasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan sebuah laporan moneter dana desa. Nah, di sini kan dua-duanya harus jalan gitu. Karena apa? Jangan sampai komunikasi yang telah dibangun ataupun belum dibangun ini kita sudah hampir mau 9 tahun ya Pak De ya. Sudah 6 tahun dah di. Iya, tetapi kita tenaga pendidik profesional tidak memiliki data gitu ya. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Contohnya adalah misalnya kegiatan pembangunan gitu ya. Kalau pada saat pembangunan otomatis kan kalau komunikasinya itu terbangun dengan utuh, kan bisa sampai tilik desa gitu ya, pembangunan Pak Kades ini progresnya gimana, nah desa oh ini mau pencairan, nah, otomatis kita sebagai tenaga pendidik profesional akan bertanya pencairan apa gitu, misalnya dari pembangunan talut gitu ya, kita memiliki data di mana letaknya, ya di situ kita foto gitu, udah segitu belum itu, ini baru mau, ya otomatis kita punya data 0% gitu. Jangan sampai kita tidak memiliki data itu sendiri, sehingga nanti bisa lempar-lemparan gitu kan. Jangan sampai ada sebuah data hanya screenshot gitu ya, kan repot juga gitu kan. Apalagi nanti datanya bukan data yang sebenarnya. Nah, dari situ data pun harus mulai kita perbaiki kualitasnya, yaitu dengan tagging gitu ya. Karena banyak ya aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para pengembang yang menunjukkan di mana letaknya, nama kegiatannya apa, diambil jam berapa, itu kita harus aware gitu ya. Sehingga pada 0% kondisinya di sini, titiknya di sini, seperti apa, kita ceritakan di dalam sebuah pelaporan DRP gitu. Begitu juga nanti, oh iya ini oke, siapa ini lihat, oh saya itu 90% gitu. Kita cek lagi, kita laporkan lagi di DRP gitu. Kita sampai 100 selesai, kita dorong kepada pemerintah desa. Ini udah selesai, udah. Coba lihat
pertanggungjawabannya yang dilakukan oleh PPK gitu ya. Nah, nanti akan dilaporkan kepada kepala desa melalui sekdes. Itu pun harus kita edukasi kalau enggak, kalau yang belum fake gitu ya. Ini loh Bu, ini loh Pak Kades, ini loh yang harus kita cermati kegiatan seperti ini foto penguat saya ini 0%, ini 50%, ini 100%. Seperti itulah yang harus kita bangun dan menjadi sebuah ini tantangan, dan ini harus dijawab apapun resikonya. Mengambil sebuah kegiatan berarti siap mengambil sebuah resiko, apapun harus dijawab dengan sebuah data yang sebaik-baiknya dan valid bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Pak Ade kalau kita menyikapi yang alokasi kinerja, baik itu yang tambahan ataupun yang reguler. Dan untuk di kami itu dialokasi kinerja yang reguler yang sebelum tahun kemarin, artinya yang biasa itu dapat 8 desa dari 12 desa sebesar 260 juta. Tapi kalau yang alokasi kinerja tambahan kami belum belum beruntung mendapat. Ini pun menjadi sebuah evaluasi bagi kami gitu ya, seperti apa sih gitu ya, karena di Banyumas hanya dari 301 hanya 58 desa yang mendapatkan sekitar 136 beberapa itu. Kita tuh Pak Dek, makasih. Ya, Mas Iman. Yang jelas tadi kaitannya untuk tadi kami garis bawahi bahwa untuk pengalokasian dana desa ternyata sudah ada sebuah pergeseran, tidak hanya sekedar jumlah penduduk miskin, namun juga kaitannya dengan kinerja. Dan kinerja itu tadi sudah sampaikan bahwa kita selaku TPP, juga pegiat desa, kerabat desa, itu mendampinginya mulai dari proses perencanaan, bahkan sampai tadi pelaksanaan, juga sampai pelaporan tadi. Yang tadi sampaikan Mas Imam tadi, salah satunya adalah kaitannya dengan setiap tahapan pencairan maupun penyerapan ke realisasinya harus juga disampaikan, baik itu di Monef dana desa kalau itu yang dari pendamping, kemudian juga di Unspan juga ya, di Unspan itu ya dari Kementerian Keuangan. Dan ini memang perlu betul-betul tadi kita kawal selaku TPP, ya silahkan mengawalnya dengan strategi tadi, mulai dari perencanaan, kan sebenarnya pemantauan dari mulai perencanaan MUSDES, pencermatan dari data-data, baik SDGs, IDM, kemudian dari RPJMDes dan lain-lain. Kemudian termasuk juga di data IDM, juga dari aspirasi masyarakat, sebenarnya kan cukup banyak itu yang di perencanaan. Kemudian ketika sampai penganggaran, bagaimana katalah target penetapan perdes, rancangan APBDes menjadi perdes, itu juga sesuai dengan tahapannya bahwa akhir tahun -1 atau ya akhir tahun -1 harus sudah digedok gitu. Nah ini memang perlu tadi sebuah kerja sama yang cukup kuat, baik itu pendamping desa selaku TPP mendampingi, juga dari supra desa, juga dari desanya sendiri, baik itu dari eksekutif yaitu dari pemerintah desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu BPD. Karena kalau tidak kita manage detail mungkin dan mungkin, ya nanti kaitannya dengan tahapan-tahapan itu melonjak kaitannya dengan apa itu berikutnya, tahapan berikutnya, dan itu tidak semakin seperti akhir tahun menjelang akhir atau triwulan terakhir ini juga saya yakin cukup banyak pekerjaannya, baik dari sebentar lagi ini sudah ada berakhir kaitan dengan perdes APBDes, perdes RKPDes, kemudian bentar lagi juga perubahan APBDes juga ini yang saya yakin akan segera dilakukan.
ini memang yang perlu kita cermati. Ya, silahkan rekan-rekan yang mau memberikan masukan, Raisen dulu juga silahkan dari rekan-rekan. Kalau yang mau kontribusi sharing, ada rekan-rekan yang sudah hadir. Tadi Pak siapa tadi dari Somol, dari tadi Pak BPD tadi, Pak Ridwan tadi, enggak kelihatan tadi. Pak Ridwan atau yang lain, silakan Resen. Silakan Resen, rekan-rekan yang sudah ini yang open kamera ini Pak Iskandar Kurdu. Selamat pagi Pak Iskandar Kurdu. Ya gini Pak, kemarin memang desa itu sudah menyampaikan juga ke kami dengan ya bingung Pak. Nah, bingungnya mungkin secara teknis ya. Dia menyampaikan itu gini, sharing-sharing kemarin. Ini malah dapat tambahan dana desa ini piye kan ngoten. Ya kalau saya arahkan nantinya itu memang kita mengacu ke RKP yang tahun ini tidak terlaksana saja dan proposalnya kan sudah ada kan gitu. Mungkin yang kami tanyakan itu besarannya itu berapa dan mekanismenya apa dan untuk apa khusus apa ada apa namanya khusus untuk apa gitu karena tambahan seperti itu apa bisa diambil dari RKP yang belum terlaksana di tahun ini karena kami mendampingi desa itu Pak ya, setiap musyawarah desa pasti banyak yang nggak tercover dengan dana desa yang ada. Karena kami di Sumatera ini ada yang sampai desa dampingan pada kemarin 700-an, 90-an sekian hanya seperti itu. Sehingga banyak sekali usulan-usulan terutama infrastruktur, kemudian apa pemberdayaan yang tidak tercover. Ya mungkin kita di situ akan mengambil dari usulan-usulan yang tidak terlaksana itu saja, Pak. Dan data sudah lengkap semua kayak survei 0%, pengukuran lokasi, berita acara segala macam sudah ada semua kalau memang bisa untuk menggambar usulan yang tidak terlaksana. Itu Mas Mustain. Ya, tapi bingungnya gini Pak, di teknisnya nanti mungkin kan perubahan itu, yang jelas perubahan RKP di Sisbudes, kalau memang jadi satu di APBD tahun 2023. Jadi posting ulang, mungkin kan seperti itu Pak. Yang bingung itu biasanya operator Pak. Di situ perubahan mendadak dan ini ya saya insya Allah minggu depan ini sudah sertifikasi tahap 2 Pak untuk dana desanya. Jadi sudah kita alhamdulillah ya termasuk cepat lah ini tahap 2 sudah sertifikasi kami. Dan insya Allah di tahap 3 hanya kegiatan-kegiatan yang intinya mungkin yang sifatnya itu non fisik kan gitu kebanyakan. Sehingga kalau ini nanti dilarikan ke fisik kayaknya masih kekejar Pak untuk pelaksanaan. Iya, iya Mas Mustaqim. Ya, tadi sebenarnya kaitannya dengan jangan tidak usah bingung Mas Mustaqim. Yang jelas di PMK itu sudah tertera. Mungkin nanti akan dijabarkan lebih lanjut mungkin dari Pak Ivanovic dari Prioritas Pengembangan Dana Desa. Kalau yang di PMK itu mungkin dari Mas Emri bisa memberikan sharing itu di PMK itu Mas Emri. Mas Emri, dengar? Baik, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terkait dengan alokasi tambahan ini yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah desa karena di dalam PMK 201 di tahun 2020 itu tertuang atau tercantum pada pasal 6. Kalau di dalam PMK 201 di dalam
pasal 201 atau di dalam PMK 201 di pasal 6 itu dia ada di ayat 3 disampaikan bahwa dana desa itu penyaluran dana desa itu ada dua kategori. Yang pertama itu dia dihitung di tahun sebelumnya, artinya dana desa yang diterima oleh desa di tahun 2023 itu dia dihitung berdasarkan perhitungan di tahun 2022 yang telah dicapai oleh pemerintah desa gitu kan. Kemudian juga di poin ke B-nya itu dana desa itu dihitung atau perhitungannya di tahun berjalan. Nah, prosesnya ya itu yang merupakan dana desa tambahan. Nah, ternyata beberapa hari kemarin itu Pak De dikeluarkan surat terkait dengan desa-desa yang menerima alokasi dana tambahan. Nah, di dalam surat itu juga disampaikan bahwa ada perubahan kedua dari PMK 201, yaitu PMK nomor 98 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa. Nah, di situ yang dirubah itu adalah terkait dengan poin pasal 6 dengan pasal 13. Nah, jadi dalam hal ini di pasal 6 itu menyampaikan ada dua mekanisme penyaluran dana desa. Kemudian di pasal 13 itu disampaikan bahwa yang kategori atau kriteria atau bagaimana penilaian terhadap desa alokasi dana tambahan itu dijelaskan di pasal 13. Nah, ini di dalam PMK 201 di pasal 13 tersebut disampaikan bahwa Pak De ada kriteria utama dan kemudian ada kriteria tambahan. Nah, kriteria utama itu sudah ditetapkan dalam PMK, kemudian yang kriteria tambahan itu kalau tidak salah berbunyi itu di kewenangan kabupaten. Nah, makanya kemudian yang perubahan kedua di PMK 98 itu langsung ditentukan Pak De. Nah, ini barangkali kita juga baru dapat kemarin itu Pak De terkait dengan PMK 98, kita baca-baca dan ternyata agak ya itu sudah ditentukan kriterianya itu. Sudah ditentukan ini kriteria utamanya ini, kemudian kriteria tambahannya seperti ini gitu kan. Nah, ini dan mudah-mudahan terkait dengan penyaluran dana desa yang 2 tahap ini di tahun 2024 besok itu juga tercantum di dalam PMK, sehingganya kita bisa melakukan sosialisasi ke pemerintahan desa. Lah, ini loh yang kita persiapkan. Nah, jadi kami di dalam kalau dari hasil keluaran dari Kementerian Keuangan kemarin sama kasusnya dengan Kang Iman nih Pak De Panudi, wilayah kita belum mendapatkan. Tetapi kalau dari kabupaten, untuk wilayah kami di Sumatera Barat, kabupaten kami yang paling terbanyak yang menerima desa menerima alokasi dana tambahan ini. Sebanyak 37 nagari atau desa. Nah, ini iya. Iya, ini setelah kami lihat dari hasil lampiran dari Kemenkeu itu loh, kabupaten kami terbanyak. Dan alhamdulillah kami malahan kemarin berbicara dengan TAPM bidang keuangan atau perencanaan. Wah, ini kita nggak dapat ini Bu. Ya, kalau seperti ini penilaiannya mungkin kita tidak akan dapat dana tambahan ini. Saya sudah bahas juga dengan TAPM kami itu Pak De Panudi. Ini loh Bu, ceritanya seperti apa? Kebetulan kemarin juga dengan Kang Iman kita diskusi di kabupatennya kan ada tuh Pak De, dia Kang Iman ada kabupaten itu meminta semacam yang kriteria tambahan itu. Nah, kami diskusi intent dengan Kang Iman, loh kok kalau seperti ini saya koordinasikan juga dengan kabupaten melalui TAPM,
wah ini kita gagal ini katanya kan. Ya barangkali. Nah tetapi dan alhamdulillahnya itu ternyata kalau seandainya ada satu dari kriteria itu tidak apa namanya tidak tercukupi, maka dia akan melihat kriteria yang lain. Nah, jadi itu yang saya coba tangkap dari hasil apa? Dari hasil dari PMK tersebut, Pak De. Nah, dan kemudian ini juga merupakan seperti Kang Iman sampaikan tadi lah sekilas, Pak De. Nah, itu kini momen kita untuk menyampaikan kepada pemerintah nagari, pemerintahan desa, ayo kita sama-sama bekerja sama. Kami tidak bisa untuk melaksanakan atau merealisasikan, tapi kami cuma bisa menyampaikan saran. Ini loh yang akan kita harus laksanakan kepada pemerintahan desa. Nah, kalau seandainya kita jalan sendiri-sendiri, ya otomatis nanti pemerintahan desanya itu ya rugi sendiri gitu kan. Nah, ini merupakan bagian yang perlu kita sepakati mungkin Pak De. Jadi sehingga kita memang diperlukan oleh pemerintah desa. Jadi jangan sampai nanti informasi ini pemerintahan desa juga tidak memahami terhadap itu gitu kan. Nah ini kan kemarin kami coba di dalam forum grup di WA terkait dengan seluruh kabupaten dan malahan mereka bertanya ke pemerintah desa ini syaratnya seperti apa loh. Nah ini dia nanya seperti itu Pak De. Khusus grup Siskudes namanya di grup kami itu dipandu oleh apa namanya dipandu yang jadi apanya itu sama apa koordinator Siskudes Kabupaten dan kemudian saya sharekan berita dari Kemenkyu. Kemudian mereka bertanya, ini syaratnya dari mana? Ini perhitungannya seperti apa? Kok ada negara kok wilayah kami nggak dapat gitu kan? Nah mereka bertanya seperti itu dan kita jelaskan dan rata-rata di pemerintahan desa itu kan jarang membaca. Makanya peran TPP kita pendamping itu harus rajin membaca terkait dengan regulasi yang kita bawa menjadi pendampingan itu ya regulasi ini. Jika dalam regulasi itu tidak ada, kita tidak bisa paksakan. Jika regulasi di daerah itu tidak ada, itu tidak bisa kita paksakan. Oh, menurut kita tidak bisa. Dasar hukumnya apa, Pak? Bapak menyuruh kami seperti ini. Yang tidak bisa seperti itu. Nah, makanya kita juga berperan kepada kawan-kawan TPP juga itu harus rajin membaca. Kalau tidak rajin membaca, itu akan repot kita dalam pendampingan. Itu nyata itu Pak De. Nah mungkin itu saja dulu Pak De. Nanti bisa kita sharing session dengan kawan-kawan yang lain. Terima Ya. kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Emri. Ya, tadi pesan sebenarnya untuk kita semuanya, apalagi lebih-lebih pada rekan-rekan TPP lah. Karena jika selaku pendamping kan, ya mendampingi itu kan bisa bisa di sampingnya, bisa di belakangnya, bisa di depannya. Ya, berarti tadi kuncinya satu, bahwa biar desa dapat pencerahan, dapat informasi yang terupdate, rekan-rekan TPP harus satu, rajin membaca regulasi-regulasi informasi yang terbaru. Kemudian juga mampu menyampaikan, mendaratkan kaitannya dengan informasi atau regulasi itu, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa itu. Itu memang penting juga. Karena apa? Karena tadi yang disampaikan Bang Emri ternyata terkaget-kaget ini kan. Sebenarnya ini juga sebagai bahan evaluasi kita itu, Bang Emri dan kerabat desa semuanya. Termasuk kita ya memang jauh-jauh sebelumnya memang kaitannya dengan termasuk yang kinerja tadi. Kan kadang desa kan tidak respect. Nah ini sebagai bahan untuk evaluasi pada kita di desa. Ternyata ketika ada alokasi tambahan ini, ternyata kami juga mencermati kenapa ini tambah ini. Kami mulai dari IDM-nya, mulai dari prioritas penggunaan dana desa, kemudian pelaporan Siskudesnya, pelaporan apa itu on-farm-nya dan lain-lain. Sehingga itu sebagai bahan untuk evaluasi bagi kita juga untuk desa. Ini kalau mau desa mau berkompetisi untuk mendapat tambahan dana, itu ya prosesnya seperti ini. Dan tadi sampaikan Bang Emri,
harapannya nanti juga tahun 2024 itu juga ada regulasi, ada tambahan seperti ini ya, harapannya itu kalau nggak keliru seperti itu ya Bang Emri. Ya nanti Ya. juga desa betul-betul memahami dan mempersiapkan sejak dini mungkin. Ya, tadi yang disampaikan Mas Mustain, kira-kira penggunaan dana tambahan itu untuk apa? Itu tadi Mas Mustain nanti kan seperti itu. Itu mungkin dari rekan Mas Imanuddin atau Bang Emri, Mas Imanuddin. Mas Iman, Mas Slamet di monggo Mas Iman. Terima kasih Pak Dipanudi dan Mas Henry. Apa yang tadi disampaikan oleh saudara saya Pak Mustain di AUKI. Tadi dijelaskan oleh Mas Henry bahwa kita sebagai pendamping itu menguatkan pada literasi, yaitu terkait dengan regulasinya. Gitu. Regulasinya udah dijelaskan tadi untuk alokasi kinerja tambahan, saya ucapkan bagi desa-desa yang telah mendapatkan, ada yang 166, ada yang 136 juta gitu ya. Itu disyukuri dan diperhatikan aturan main yang ada di PMK. Karena PMK itulah yang mengatur bagaimana belanjanya untuk apa gitu ya. Kita ikuti, dan kemarin di PMK itu juga ada lampiran gitu. Lampirannya Pak Mustain nanti bisa di-download itu di apa namanya websitenya Kemenq gitu ya. Nanti dibuka saja, diunduh, di situ ada persyaratan kesanggupan dari kepala desa nanti kepada dinas PMD di kabupaten atas sebuah apa namanya dana alokasi kinerja dana desa tambahan itu ada ininya, ada surat pernyataannya dan ada lampirannya, dapatnya berapa, dan itulah guidance-nya. Dan kita sebagai pendamping jangan keluar dari sebuah aturan. Pokoknya aturannya seperti itu. Kalau kita tidak ada keterbatasan, masih banyak rekan-rekan kita punya mentor, PLD ada PD ada TA gitu. TA-nya mungkin tidak masih ada keterbatasan juga karena ini adalah sudah masuk sebuah komunikasi dengan instansi lain. Dipersilakan mungkin nanti TA di tingkat kabupaten seperti Pak Ade tentunya wajib gitu ya untuk berkomunikasi kepada dinas PMD, dan ini sifatnya gercep ya, gerak cepat gitu ya, karena ini sudah bulan September tanggal 27 gitu ya. Berarti kan kalau kita efektif kan tinggal 2 bulan, Oktober November gitu. Mungkin kalau hanya untuk mengalokasikan kegiatannya untuk apa, kalau kita sudah jelas dan terkuasai secara teknis di PMK-nya selesai masuk dalam sebuah RAB, terus nanti masuk ke Siskudes. Kalau itu sudah terjadi sebuah proses posting, ya berarti sudah proses penetapan APBD perubahan lakukan melalui Perkades setelah APBD perubahan gitu Pak Mustain. Jadi nanti dibuatlah Perkades setelah APBD perubahan, nanti dimasukkan di dalam sebuah sistem. Nanti sistemnya itu tinggal dipilih, diklik bagian Perkades setelah APBD perubahan, diposting, ready, langsung dieksekusi, bisa dibuat untuk belanja. Begitu Pak Panuji dan juga Pak Panuji, apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadikan solusi bagi kita semua. Terima kasih Pak. Ya, tadi Mas Mustain itu tadi sudah disampaikan tahapannya. Kemudian kalau di PMK itu sesuai dengan prioritas pembangunan desa, terutama atau diutamakan salah satunya adalah untuk yang terkena dampak El Nino, contoh kekeringan untuk penyuplai air bersih, kemudian kaitannya dengan pangan juga, dampak kaitannya dengan El Nino itu baik di bencana alam maupun non alam itu Mas Mustain yang tadi disampaikan Mas Iman bahwa di PMK itu juga tertera itu. Ya, itu Mas Mustain. Ya, ini ada kawan kita yaitu dari yang sudah resen yaitu Mbak Kasiani SST. Tolong
buka kameranya dan ya, selamat pagi Mbak Kasyani, SSC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Kasyani, dipersilahkan. Jadi, perkenalkan Pak, sebelumnya saya adalah seorang PLD di Kecamatan Aceh Tamiang, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Aceh Tamiang ya Pak ya. Jadi di kecamatan saya itu cuma satu desa yang mendapat alokasi tambahan. Nah, jadi yang saya ingin tanya, kita kan sekedar sharing-sharing aja ya Pak ya. Kiat-kiat atau tips yang dapat diberikan itu apa kira-kira untuk mendapatkan alokasi tambahan tadi? Seperti apa yang bisa kita sampaikan ke desa? Karena seperti yang kita tahu itu biasanya adalah adanya kenaikan indeks desa membangun gitu ya Pak ya. Terus prioritas-prioritas yang digunakan, ketepatan waktu saat umspan. Gitu. Jadi setelah kita sampaikan ke desa dan itu sudah dilaksanakan, tapi juga belum rezekinya gitu ke desa ya Pak kan. Jadi apa yang kita sampaikan itu kayak ibu ini ngomong aja kayak gitu. Jadi mungkin tips dari kawan-kawan itu seperti apa gitu Pak? Iya. Itu aja, makasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Kasyani. Tapi tidak, Mbak Kasyani namanya bagus ini, Mbak Kasyani. Ya, tadi sampaikan itu kiat-kiat atau triknya tadi yang tempatnya Mas Emri tadi kan banyak juga yang mendapatkan, desa yang mendapatkan itu, Bang Emri, yang mendapatkan alokasi dana tambahan tadi cukup banyak ya Mas Emri di lokasi Mas Emri itu, di wilayah Mas Emri. Kira-kira kiat-kiatnya apa Mas Emri? Baik Pak De, dalam penilaian alokasi dana desa tambahan ini itu dilihat atau dipantau oleh Kementerian Keuangan langsung Pak De, berdasarkan laporan realisasi melalui laporan Siskudes, sistem keuangan desa. Jadi Kementerian Keuangan itu mereka memantau yang pertama itu terkait dengan laporan UNSPAM yang dilaporkan oleh kabupaten ke Kemenkeu, kemudian juga mereka juga memantau terkait dengan laporan Siskudes yang diinput oleh pemerintah desa Pak De. Jadi kiat-kiatnya di pemerintahan desa, yang pertama itu yang penting dia tertib administrasi. Tertib administrasi dalam artian ya terkait dengan laporan keuangan. Nah, dalam hal ini pemerintah desa itu misalkan sudah masuk dana alokasi tahap pertama. Nah, otomatis diharapkan kepada pemerintah desa itu dia dalam jangka waktu 4 bulan, triwulan pertama, itu harus dia menyelesaikan setidaknya. Jangan sampai nanti lewat dia di bulan April, di bulan Mei, Juni, itu mereka masih melaksanakan dana desa tahap pertama. Nah, itu sudah lewat dari bulannya gitu kan. Dan kemudian pastikan juga pemerintah desa itu atau keuangan, bendaharanya itu atau admin Siskudesnya itu melaporkan, dia setiap hari, setiap ada transaksi, itu juga sudah melaporkan ke dalam laporan Siskudes. Nah, di laporan Siskudes itu ada 2 kali tahapan yang harus dikerjakan oleh bendahara atau operator dari Siskudes di pemerintahan desa. Yang pertama itu dia melaporkan laporan SPJ. Nah, SPJ-nya itu otomatis mereka membuatkan SPP, kemudian mereka laksanakan kegiatan, kemudian mereka melaporkan ke dalam Siskudes. Nah, itu tahap pertama. Dan tahap yang kedua, itu admin atau operator dari Siskudes itu mereka juga melaporkan kepada output dana desa. Rata-rata ini kebanyakan pemerintah desa itu lalai dengan ini, Pak De, Pak Nudi. Sementara pemantauan dari Kemenkeu atau dari kabupaten pun mereka akan melihat yang output dana desa itu, atau istilahnya kalau dari pemerintah desa itu dia laporan realisasi PMK atau laporan realisasi dana desa, itu ada PMK 225 kalau dalam Siskudes. Nah, itu akan terlihat berapa kegiatan
anggarannya berapa, realisasi berapa, kemudian output persentasenya itu berapa. Nah, kita bisa juga melihat atau memantau Pak D kan, dana desa di tahap pertama itu syarat pengajuan dana tahap kedua dari dana desa itu disampaikan dalam PMK jika penyerapan dana desa tahap pertama itu sudah 50% dan output capaiannya itu dia 35%. Syarat kita mengajukan dana desa tahap kedua. Artinya itu dilihat dari yang laporan dari pemerintah desa dari output dana desa. Nah, artinya ini jangan sampai nanti ini terlewatkan gitu kan. Mereka melaporkan kepada laporan realisasi output dana desa. Nah, inilah triknya kita. Dan kita memang dari TPP ini belum seberapa dari kawan-kawan atau dari kita yang dari kabupaten yang diberikan kewenangan terkait dengan pemantauan Siskudes ini Pak D. Dari teman-teman kita cerita sebelah juga kan ada di daerah mungkin di Jawa Barat kalau tidak salah itu diberikan oleh kabupaten semacam pemantauan kepada TPP. Nah, bagi kita di kabupaten lain termasuk di kami juga belum diberikan kewenangan terhadap itu. Sehingganya paling kita datang ke pemerintah desa, kita bercerita, loh ini sudah berapa realisasi, tolong diberikan dong laporan realisasi atau format yang 1B terkait dengan realisasi dana desa. Per sumber dana kita cukup minta yang dari dana desa. Kemudian kalau dari keseluruhan dari dana keluaran Siskudes atau laporan dari pemerintah desa, kita minta dia laporan realisasi anggaran semester 1 misalnya kan. Itu artinya akan terekap dia seluruh realisasi APBDes. Nah, ini paling kita bercerita seperti itu di saat kita kunjungan ke lapangan gitu kan. Nah, dari situ yang kita lihat jika seandainya di realisasi semesternya itu atau dari dana desanya itu sudah sisa lebihnya itu sudah sedikit, sementara kalau kita lihat dari laporan output dia masih banyak, artinya ini tidak jalan nih yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa itu yang untuk poin kedua. Artinya apa? Poin pertama dia memang sudah SPJ kan, tetapi dia belum melaporkan output dana desa. Nah, itu yang kami cross check terus itu Pak D. Nah, tapi ya itulah kadang salah satu contoh aja lah Pak D. Ini mungkin bisa kita coba cek uji gitu kan. Mungkin kawan-kawan lain kami kemarin sudah terkait dengan output dana desa penyaluran pembayaran BLT atau penyaluran BLT itu kan bisa sebentar cuman Pak D. Di dalam output itu paling yang diambil itu targetnya berapa, kemudian yang melaporkan outputnya berapa, udah selesai. Kalau seandainya amprah itu kan udah jelas di saat kita pembayaran amprahnya itu kan sudah diteken. Ini masih juga tertinggal deh Pak D. Masih juga mereka belum melaporkan. Ini kan kelewatan kadang kan. Sehingganya apa? Di saat kabupaten meminta untuk penyaluran dana BLT tahap ketiga, kewalahan. Kemarin kami kena juga ternyata 7 desa di dampingan saya yang kena seperti itu. Terpaksa paginya itu saya telepon mereka, sekdesnya saya telepon, tolong masuk ke dalam Siskudes, laporkan langsung. Ini dari catatan output ini belum terlaporkan. SPJ-nya sudah terlaporkan. Nah, jadi trik kita ide di lampiran atau di chat juga sudah dikirim oleh Kang Iman. Itu terkait dengan lampiran yang menerima dana desa yang tambahan, kemudian juga ada PMK 98 yang perubahan kedua dari PMK 201. Mungkin kita bisa baca nanti di situ Pak D. Karena di PMK 98 ini yang pasal 13-nya itu di PMK 201 cuma sedikit, paling 7 poin atau 8 poin kalau tidak salah. Tetapi di PMK 98 itu dijabarkan panjang Pak D. Saya kemarin diskusi, wah sakit kepala saya ini. Saya harus print dulu. Itu kemarin saya cuma baca dari HP gitu kan. Nah, harus saya print dulu. Kemudian saya koreksi gitu. Nah, itu dia. Izin saya potong Pak. Ya, karena Mbak Kasyani. Jadi kan berarti usulan nama-nama penerima alokasi itu diusulkan oleh kabupaten ya Pak ya? Iya, bukan benar. Kabupaten.
Bukan kabupaten, itu dinilai langsung oleh Kementerian Keuangan, Bu. Oh, jadi apa kira-kira ada kemungkinan disabotase kalau berarti bukan dari ke kabupaten ya, langsung dari Bukan, keuangan. bukan. Itu nanti kan ada dua kriteria itu, Bu. Dia ada kriteria utama, kemudian ada juga kriteria tambahan. Di dalam PMK 98 itu sudah dijelaskan. Nah, itu dia. Saya potong lagi, maaf ya. Soalnya yang beredar di masyarakat ini nanti ada iming-iming gitu loh Pak. Jadi misalnya, oh kita ini harus lobby nih ke sini gitu. Jadi untuk mendapatkan tambahan. Jadi yang perlu kita yakinkan ke pemerintah desa bahwasannya alokasi itu murni bukan dari kabupaten, tapi dari Kementerian Keuangan berdasarkan laporan online kita gitu ya Pak ya. Ya, laporan OSPAM itu. Iya, Laporan karena OSPAM. yang beredar di masyarakat itu yang mengusulan itu berdasarkan dari kabupaten gitu, dan nanti dari ini gitu. Jadi perlu kita tegaskan ke pemerintah desa bahwasannya itu tidak benar gitu ya Pak ya. Berarti murni dari Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan, Bu. Dari Baik. laporan, ya, ini kan kabupaten itu dia merekap dari laporalisasi dari Siskudes, itu nanti kan outputnya itu. Jadi kalau seandainya pemerintah desa yang malas-malas, itu udah tertinggal, tidak dimasukkan. Nah, itu dia. Baik, terima kasih untuk sharingnya ya Pak ya. Berisiko juga kabupaten kalau seandainya dia bermain. Karena apa? Rekap dari Siskudes itu paling Kementerian Keuangan sudah ngambil itu per kabupaten. Nah, itu dia. Baik, Bu. Ya, ini Mas Mbak Kasiani, ternyata yang menentukan adalah dari Kementerian Kementerian Keuangan. Keuangan. Iya. Soalnya nanti jangan sampai beredar di masyarakat itu kan, oh dari ini bisa, dari ini bisa. Jangan sampai ada pembodohan ke pemerintah desa. Itu maksudnya ya Pak ya. Ya, betul itu Mbak Kasiani, itu dari Kementerian Keuangan yang disampaikan Mas Bang Emri tadi betul. Dan triknya tadi kan gini, yang disampaikan Mas Emri tadi salah satu triknya. Di tempat kami itu kebetulan kalau yang memantau Siskudes memang kami tidak diberi akses itu, Bang Emri. Tapi yang Unpad itu justru yang diminta bantuan adalah dari TPP. Sehingga dan itu di tempat kami itu sudah ada istilahnya kesepakatan bahwa kita ketika mau proses pengajuan pencairan, termasuk ya pengajuan pencairan ke KPPN, itu ada DES. DES itu ya tadi salah satunya syarat-syarat itu kan bagian dari syarat-syarat tadi yang Siskudes, kemudian Ustan itu, sehingga nanti akan kelihatan karena kita pun juga tadi TPP kebetulan ya disuruh bantu untuk Unpamnya menginput, kemudian kita DES tadi akan kelihatan bagi pertama ya ini untuk menjadikan masing-masing desa itu istilahnya rajin dan tepat waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya kaitannya dengan laporan-laporan realisasi dan SPJ itu. Sehingga ketika nanti mau pengajuan otomatis kaitannya dengan berbagai persyaratan tadi, laporan realisasi outputnya harus sekian, realisasinya penyerapannya sekian tadi, itu harus terpantau. Kalau yang kurang ya kami tinggal karena DES itu kami beri waktu berapa hari untuk menyelesaikan, baik itu yang realisasinya juga itu, penyerapannya juga itu. Dan itu juga akan kelihatan nanti. Makanya dari Kemenku karena ini online buatnya dan itu di aplikasi, saya kira bisa mantau itu Mbak Kasiani. Yang jelas triknya memang tadi di samping yang disampaikan Mas Emri, kita karena di tempatnya Mas Emri itu tidak, kawan-kawan TPP tidak beri kewenangan untuk memantau kaitan Siskudes. Kalau tempat kami juga tidak diberi, tapi ketika Unspam menginput Unspam dulu TPP yang diminta bantuan, sehingga kita juga secara otomatis akan memantau langsung karena itu harus imbang itu. Ya, terima kasih ya Mbak Kasiani, nanti ketika belum jelas kasih waktu di lain kesempatan. Ya, kita sudah ada yang resen yaitu Mbak Kasmawati dari Donggala. Tolong dibuka kameranya, Mbak. Assalamualaikum Mbak Kasmawati. Ya, Waalaikumsalam ya, makasih Bang. Ini yang ingin saya tanyakan di sini begini Bang.
di kecamatannya kami kan ada 19 desa. Yang dapat itu 8 desa. Untuk Kabupaten Donggala, kecamatannya saya 8 desa. Kalau skala kabupaten ada 32 desa. Gini, di kecamatannya saya itu sudah ada yang pengajuan tahap 3. Artinya APBDes perubahan sudah net dan sudah dapat rekomendasi kecamatan maupun dinas PMD. Jadi tinggal menunggu penyaluran ke RKdes. Pemberitahuan tentang tambahan dana desa ini kan di tanggal 25 Senin kemarin. Kita masuk pengajuannya itu di minggu lalunya. Sehingga artinya kita harus menyusun kembali APBDes perubahannya. Seperti itu. Yang kemudian akan diposting kembali. Kami memang rencana untuk desa-desa yang sudah pengajuan itu akan melakukan musdes perubahan lagi, membahas yang 128 juta ini. Di pikiran saya artinya ya, kalau memang seperti ini kondisinya, kita sudah tinggal menunggu pencairan, berarti nanti SPP-nya untuk 128 ini terpisah ya. Begitu pemahaman saya. SPP untuk pengajuannya berarti terpisah. Untuk yang 128 juta ini. Kemudian yang untuk pengalokasian dananya kan sudah disampaikan di surat pemberitahuan itu, bahwa untuk prioritas penggunaan desa dan atau penanganan bencana alam atau non alam. Gini, jika sekiranya kita anggarkan itu di penanganan bencana non alam, taruhlah wabah penyakit, TBC misalnya, TBC yang mungkin ada 3 orang yang kita anggarkan di situ, 3 orang, kemudian SPP sudah keluar, dan sudah kita tarik dananya untuk kegiatan ini, namun hanya 2 misalnya yang baru dilaksanakan. Artinya akan ada yang tersisa 1 orang yang nantinya akan kita anggarkan kembali di APBDes 2024. Kalau tidak seperti itu ya, kalau tidak salah di surat pernyataannya, kepala desa diwajibkan menganggarkan kembali di APBDes berikutnya, tahun berikutnya. Pertanyaan saya, jika uang itu kan biasanya kalau ada silpa di kas bendahara itu harus dikembalikan ke kes desa jika sudah lewat Desember. Tetapi kemudian bisa jadi kan kondisi kita sebelum sudah masuk Januari, kemudian uang sudah dikembalikan ke rekening desa, ada yang terkena wabah lagi tadi, taruhlah 1 orang tadi terkena, kita mau tarik kembali itu uang, tapi belum jadi APBDes, Perdes APBDes 2024. Apakah itu bisa? Artinya kita buat DPAL untuk lanjutan, begitu. Itu yang ingin saya perjelas, Bang, karena kita ini kan di desa itu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan itu pada saat kita mensosialisasikan hal-hal baru seperti ini. Ya, terima kasih, Bang. Terima kasih Mbak Kaswanti atau Bu Kaswanti ini. Ini pertanyaannya bagaimana kaitannya yang silpa tadi. Silpa yang gantinya tahun 2023, nanti silpa karena tadi yang terserap atau yang lain 2. Terus kira-kira yang satunya kan silpa. Kemudian di awal tahun 2024 terjadi 1 orang tadi ya contohnya. Tapi APBDes-nya kan belum ditetapkan. Nah, kalau kami gini, Mbak, ini kan sumpamanya kan ini tadi. Karena kan harapannya kalau kita mau tadi apa yang disampaikan Mas Iman, Bang Emri, kita on the track kaitannya dengan tahapan. Kalau tahapannya kan sebenarnya akhir Desember itu APBDes itu harus APBDes tahun berikutnya itu harus sudah digedok. Nah, ini mumpung masih ada kesempatan, makanya kami
sampaikan tadi, ketika di akhir tahun ini harus pinter-pinter memanage, baik itu di eh, perangkat desa sesuai dengan tupoksinya, itu harus pinter-pinter memanage. Harapannya ya on the track, karena apa? Akhir tahun APBD harus sudah dikejok, sehingga katalah awal Januari APBD kaitan dengan nanti belanja baik yang mungkin belanja rutin itu kan pasti ada itu. Nah ini salah satunya itu Bu Kasmawati. Ya kita antisipasi ke situ, ke kaitannya dengan jangan sampai katalah molor kayaknya, karena itu nanti kembali lagi nanti kinerja kita kalau salah satu tahapan aja sudah melewati anu kan, nanti kinerjanya kan salah satunya ya kurang itu, karena sudah tidak sesuai dengan waktu tahapannya. Itu salah satunya lah. Ya tadi saya antisipasi itu aja. Mungkin dari rekan-rekan yang lain tadi kan, apakah dengan DPL lanjutan tadi, kalau belum ada APBD-nya seperti apa? Ini mungkin Bang Iman, monggo. Terima kasih Pak D. Ini saya mencoba apa yang tadi disampaikan oleh Mas Emil untuk saya kuatkan gitu ya. Izin share screen ya Pak D. Di sini adalah bentuk siskudes ini ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Henry, nanti kalau TPP ya wajib paham, wajib tahu gitu ya. Bagaimana untuk menuntun atau mengedukasi pemerintah desa terkait dengan kinerja daripada desa terhadap belanja yang berkaitan dengan desa. Di situ tadi dijelaskan adalah harus adanya laporan dari outputnya. Nah, nanti rekan-rekan bisa belajar kalau yang belum ke desa juga nggak apa-apa, atau ke PMD. Nah, di sini tuh ada di data entry gitu ya. Ini ada menunya seperti ini. Di data entry, terus ini ada penatausahaan. Nah, kita masuk ke output dana desa. Nah, di sini nanti akan masuknya itu kita pilih yang fisik DD gitu ya. Nah, ini kan karena di kecamatan, maka saya milih desanya dulu, saya ambilkan misalnya desa Kutasari gitu. Nah, aku ke sini, saya ambil yang ini, yang bidang mendesak gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Mas Emri, nanti outputnya di PMK 225. Ini berawal dari sini dulu. Nah, rekan-rekan TPP khususnya harus paham gitu. Ini contohnya adalah bantuan langsung tunai dana desa. Itu di anggarannya itu 161.200.000. Nilai SCP ini sudah dicairkan 113.400.000 ya, dari sampai dengan bulan ke-9. Nah, di sini BLTDD-nya itu 42 KK, berarti ini volumenya. Nah, di sini yang harus kita pahami, ini harus diisi berapa sih volume 42 KK. Nilai upahnya tapi nilai yang diterima oleh keseluruhan gitu ya. Nah, nanti kalau udah sampai di sini, nanti akan terlihat di laporannya di sini. Nah, di pertanggungjawaban di sini yang dimaksud oleh Mas Henry, kalau ingin bersumber dana ya kita di sini aja. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini saya lihat misalnya sekarang tanggal berapa ini? 27 ya. Pan. Nah, 28. Oke. Kita lihat misalnya gini. Juga Bapak. Ya. Nah, di sini sumber dananya kita misalnya dana desa. Ini kan udah selesai perubahan. Mereka bisa kita cek. Nah, karena kalau udah ada Siskudas online, enaknya ya kita akan dipermudah, kita bisa seperti ini, nanti bisa lihat ini kayaknya agak lama ini. Nah, di sini bisa terlihat seperti ini Pak D. Dan rekan-rekan semua.
Ini berapa sih dana yang sudah, nah ini adalah anggaran-anggarannya. Nah, berarti ada tinggal sisa 37.800.000 gitu. Nah, bagaimana terhadap ini per sumber dana gitu. Tetap PMK-nya nanti di sini terlihat gitu. Nah, ini periode. Ini udah, kami kan desa mandiri, ini kan hanya 2 kali, ini udah masuk ke tahap ketiga. Nah, ini tinggal di sini. Ini yang dimaksud oleh Mas Henry. Nah, ini yang harus sinkron dengan pelaporan yang ada di PAN. yang dilaporkan oleh pemerintah desa. Itu begini. Nah, ini kan ada ketercapaian. Capaian outputnya 100%, berarti dari kegiatannya itu sudah tersalurkan 100% dari 1 sampai bulan ke-9. Nah, sisanya itu tinggal segini. Nah, seperti ini yang nanti harus harus klop ini antara di Siskudes tadi secara real time selesai, laporkan. Jangan sampai kita datang gitu ya. Ya, kita kan datang kan nggak usah gitu formal banget gitu kan. Kita ngobrol gitu, Bu, ini laporannya desa gimana gitu ya. Di Omspan udah dilaporkan belum gitu ya. Terus di Siskudes belum. Nah, Siskudes di sebelah mana gitu. Nah, kita pun harus tahu, harus paham gitu ya. Kalau kita nggak paham, kita harus belajar gitu ya. Nah, di sini contoh gitu ya. Nah, makanya ini lapor-lapor seperti ini, tadi yang saya sampaikan gitu ya. Misalnya di pembangunan saluran irigasi gitu ya. Ini ada volume 1 unit. Ini realisasinya udah berapa rupiah dari anggaran yang ada. Nanti akan, kalau itu ditulis, nanti akan tercapai, oh baru sekian persen. Nah, kapan yang sisanya? Nah, kita ikutin terus. Nah, kenapa? Nanti di laporannya Omspan itu juga harus menampilkan foto kegiatan sesuai dengan tahapannya itu sendiri. Yang tadi contoh kayak fisik itu 0, 50, 100. Kalau yang non infrastruktur itu pun harus diunggah juga, ada 3 foto yang harus dipenuhi oleh operator pelaporan di Omspan. Contoh misalnya peraturan BRTDT itu ya harus diunggah bentuknya JPEG gitu ya. Itu 3 foto, itu pun harus titik yang berbeda untuk menguatkan data itu sendiri gitu. Makanya ya kita nyantil ya sambil kita membuat laporan selfie gitu ya, tapi itu juga diingatkan kepada komite desa. Nah, kita tentukan adalah saya izin lagi Pak D, ini yang tadi nyambung dengan punya Mas Henry. Nah, ini adalah contoh pelaporan di Omspanin gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini tadi. Apakah tahapan 1 itu sudah terselesaikan habis? Jangan sampai tahapan 1 belum habis sesuai dengan ketentuan di PMK, kita malah sudah masuk ke tahapan, harusnya sudah mendapatkan tahapan kedua, tapi kita ya 1 aja belum memenuhi syarat. Nah, ini yang menjadikan penilaian oleh Kemenq langsung tadi disampaikan oleh Mas Hamdi, saya setuju, memang betul tuh lah oleh Kemenq pusat gitu ya. Ngelihatnya ke sini karena Pak di Siskudes itu ada ada alat tersendiri yang bisa diakses oleh Kemenq ataupun oleh inspektorat. Itu ada namanya alat siswa QDES gitu ya. Nah, contohnya yang nanti bentar saya perlihatkan, bentar dulu tadi. Saya izin lagi untuk share screen biar ini teman-teman juga paham. Taruh sini saya hanya sharing session saja. Di sini ada, nah, ini ada alat toolnya. Nah, ini ada konsolidasi Kemendagri, Omspanin, DJPB, Kemenq, Situasa, BPKP. Di sini alatnya. Jadi tadi saya apa yang tadi ditanyakan oleh saudara saya gitu ya. Ini pun
kita harus mengetahui isi daripada Siskudes akalnya seperti apa. Demikian pada yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya berikan kita saling menguatkan dan kita memberikan edukasi yang sesuai dengan tupoksi peran kita. Gitu. Kita kembalikan lagi Pak. Ya, terima kasih Mas Iman. Ini tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan trik-trik dan itu sudah dipraktekkan tadi dari Siskudesnya, kemudian dari Unspan-nya. Ternyata online juga dengan BPKP, juga dari Kemenkyu juga tadi, Kemendagri juga. Nah, ini tadi sudah disampaikan lah